Jakarta gempar, ribuan imam masjid se-Jakarta berkumpul bahas Isa murtad masuk Kristen. Ternyata Yesus itu memang Tuhan. Kami merasa dibohongi. Di deskripsi ditulisnya, Jakarta gempar, ribuan imam masjid berkumpul mengkaji Yesus, akhirnya murtad. Jutaan santri kebingungan. Nah, ini judul yang ditampilkan. Kemudian, ini yang nonton sudah 300.000 tayangan, kemudian disukai 9,6 ribu. Ini hemat kami tidak sedikit yang menonton juga ya Khafillah. Simak sampai akhir, kita akan bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya ya Khafillah. Pertama, di judul ini, judulnya sangat bombastis tanpa bukti. Kalimat ribuan imam masjid di Jakarta berkumpul, ini adalah klaim yang sangat besar. Kalau benar, itu harusnya menjadi peristiwa nasional, ya. Pasti akan diliput oleh media-media besar. Tapi biasanya konten seperti ini tidak menyebut pertama waktu yang jelas, kemudian di mana tempatnya, itu tidak akan ada seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini narasi yang sensitif untuk memancing emosi. Jadi, kalau misalkan kita lihat kalimat bahas Isa murtad masuk Kristen, ini sengaja menyentuh dua hal yang sangat sensitif. Yang pertama, ya, dalam akidah Islam, Nabi Isa, ya. Yang kedua adalah isu murtad. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ini bukan edukasi, ikhwah, tapi ini memancing kemarahan, rasa takut, kemudian penasaran yang sangat ekstrim, dan selanjutnya akan, ya kalau misalkan orang awam, karena yang dilihatnya adalah santri atau kiai misalkan, ini akan menjadi syubhat Khafillah. Nauzubillah. Kemudian selanjutnya, ini adalah framing yang sangat provokatif dan menyesatkan. Di bawahnya ditulis, ternyata Yesus itu memang Tuhan, kami merasa dibohongi. Ini bukan laporan. Ini opini yang sangat dipaksakan. Seolah-olah ini hasil keputusan para ulama. Padahal, dalam akidah Islam, Isa itu adalah Nabi Allah, hamba Allah, utusan Allah, bukan Tuhan. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Nah, alhamdulillah. Kemudian, di sini framing ini sangat jelas, ya. Jadi mencoba seolah-olah ada pergeseran massal gitu ya, padahal tidak ada bukti yang valid di media sosial. Selanjutnya disertakan juga ada visual, dipakai untuk memberi kesan resmi ya. Ada foto orang yang bersorban, kemudian ada kerumunan di masjid ya, dibuat agar terlihat apa? Supaya orang-orang meyakinkan gitu ya, supaya orang meyakini di sana ada ulama, ada forum besar juga, ada semacam orang-orang berkumpul untuk apa? Manipulasi agama. Yang kedua adalah propaganda. Nauzubillah. Nah, jadi tujuan utamanya ini, yang pertama bisa jadi menaikkan view ya, dan yang kedua memecah opini umat dan membuat kebohongan di masyarakat. Nauzubillah. Ini kalau yang nonton 326.000, apalagi yang nonton itu non muslim di luar sana, ini akan terbohongi dengan sangat-sangat nyata. Ini sangat ngeri ya Khafillah. Baik, sekarang kita akan lihat saja bagaimana isi videonya yang katanya ribuan orang, kemudian jutaan santri yang kemudian murtad ya Khafillah. Baik, kita akan lihat siapa yang membuat video ini. Baik, di sini kita lihat bersama ya Khafillah. Kami sudah menyimpan videonya. Nah, ini Khafillah ya. Kita akan lihat isi dari videonya. Silakan. Mengejutkan kita. Ribuan santri, orang imam besar, seorang imam besar di pondok pesantren di Jakarta. Seorang santri, seorang imam besar masjid pondok pesantren di Jakarta. Catat baik-baik Khafillah. Seorang imam besar dan seorang santri ya, bahkan yang memegang pondok pesantren. Begitu kira-kira. Akhirnya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia dianggap murtad. Namun kenapa dia bisa memilih percaya kepada Yesus Kristus, mengikuti Yesus Kristus? Itu disebabkan karena dia menyelidiki kitab sucinya. Ketika dia membaca Al-Quran, dia menyelidiki Al-Quran itu. Justru ayat-ayat di dalam Al-Quran mengarahkan dia untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai pengganti Allah di bumi. Yesus adalah Allah yang dia adalah Allah, dia satu kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Namun di bumi dia adalah Allah itu, dia utusan itu yang menjadi Allah, menjadi manusia yang adalah Allah itu. Baik, ini sangat bahaya ya Khafillah. Karena apa? Narasinya
Ini semuanya dusta, sangat-sangat dusta. Katanya dalam Al-Quran itu ada narasi atau ayat yang mengarahkan seseorang murtad, karena Yesus itu yang kemudian disebut dengan Isa dalam Al-Quran, Allah itu sendiri di bumi. Bayangkan, alhamdulillah, ngerinya luar biasa, fitnahan non-muslim di luar sana, kemudian menuduh Al-Quran yang katanya dalam Al-Quran itu Isa atau Yesus adalah Allah itu sendiri dalam Al-Quran. Coba cek dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, apakah ada redaksi atau ayat, data dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu merupakan Allah di bumi? Tidak ada, ya kawan. Kenapa orang ini memunculkan narasi seperti ini? Ya adalah ini tidak bukan untuk berdusta, berbohong dengan amat sangat keji. Alhamdulillah, kita akan saksikan yang kemudian diklaim katanya imam besar, kemudian santri juga, ya, imam besar santri gitu ya, masih santri, jadi imam besarnya masih santri gitu ya. Kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Kalau misalkan dia santri, tentunya harus tahu dong ilmu-ilmu yang dulu dipelajari ketika di pondok. Kita akan bantah itu semua, ya. Silakan. Saya sebagai imam sholat dan jamaah saya di dalam pesantren itu sholat maghrib dan isya, karena dari pagi sampai sore saya harus bekerja. Oke, jadi orang ini dari pesantren, ya, bahkan tadi disebutkan imam besar yang mengimami sholat maghrib dan sholat isya saja, karena waktu paginya, siangnya, sorenya itu dipakai untuk bekerja. Kalau misalkan dia guru di pesantren, rasa-rasanya tidak mungkin kalau misalkan pagi, siang dia habiskan untuk bekerja. Nah, bagaimana kalau misalkan santrinya seperti itu atau gurunya seperti itu? Mungkin ya pesantrennya gulung tikar. Kenapa, ya Alhamdulillah saya katakan seperti itu? Karena yang namanya pesantren itu biasanya non-stop untuk mengaji non-stop seperti itu. Artinya kalau misalkan dia guru besar, dia akan fokus kepada pengajarannya, dia akan fokus kepada santri-santrinya. Apalagi hanya mengimami maghrib dan isya saja. Di mana subuhnya? Kenapa tidak mengimami? Kalau misalkan dia orang besar atau menjadi imam besar atau guru di pesantren, kemana subuhnya? Kemana zuhurnya? Kemana asarnya? Begitu ya. Baik, ini semakin menarik dan kita akan bongkar semua, ya. Singkat cerita, pada suatu ketika saat saya dapat undangan dari Imam Masjid Agung untuk bisa sama-sama ikut pengajian dan pengkajian Al-Quran. Awalnya semua berjalan dengan baik, ya, sampai saat dimana pengkajian itu tentang gelar-gelar para nabi. Di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib dihafal namanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya sempat terhenti ketika pembahasan masuk kepada gelar nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah kekaguman saya terhadap sosok Nabi Isa ini. Bentar dulu, kita akan bahas di sini. Sebetulnya umat Islam tidak pandang bulu. Semua nabi, semua utusan Allah, kita mencintainya dan kita menyayanginya sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah. Kekaguman kita bukan hanya kepada Nabi Isa saja, berikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut Abul Anbiya, kita juga mengaguminya. Ini sangat menarik saja, karena kita dalam Islam tidak memilah-milih nabinya Allah, semua utusan Allah, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kita akan lanjut lagi. Entah kenapa saya nggak bisa tidur karena pembahasan yang tadi. Pembahasan yang membuat hati saya itu gelisah adalah tentang gelar Isa al-Masih, yaitu Isa itu kalimatullah dan Rasulullah, seperti apa yang Al-Quran katakan. Di sini, ya, Pak. Di sini sangat-sangat kentara sekali. Dia sebetulnya tidak memahami kalau betul orang ini mondok dulunya di pesantren. Kenapa saya katakan demikian? Dia tidak tahu bahwa idofah di dalam ilmu nahwu ketika kita belajar nahwu sorof di pesantren. Orang ini meyakini Isa itu sebagai Tuhan karena orang ini sampaikan tadi bahwa dalam Al-Quran Isa itu gelarnya Ruhullah, Ruh Allah. Padahal Ruhullah ini dalam pelajaran dasar di pesantren adalah strukturnya idofah. Apa itu idofah? Idofah itu bukan artinya bagian, tapi bisa menjadi kepemilikan. Contoh, misalkan Ruhullah, bukan roh Allah berdiam di Nabi Isa, karena Allah itu bukan roh, tetapi roh itu milik Allah. Contoh misalkan, saya punya pensil, kemudian saya sebut qalamut tasik. Nah, kolam sama tasik itu gabungan idhofah, disambungkan, qalamut tasik. Kolam ini bukan bagian dari saya,
tapi pulpen ini atau kolam ini yang dimiliki oleh saya. Sehingga ada yang namakan idhofah. Ini dasar, basic di pesantren. Sehingga hal yang semacam ini, kalau misalkan tidak diketahui, apalagi mengaku sebagai imam besar, imam pesantren, rasa-rasanya malu kalau misalkan tidak bisa seperti itu saja. Kalau misalkan saya mengatakan kitab tasik, kitab tasik itu namanya strukturnya idhofah, disambungkan. Bukan kitab ini bagian dari saya, tapi kitab ini dimiliki oleh saya. Maka kalau misalkan kita melihat struktur dari kata ruhullah, bukan Allahnya ada di sana. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Ruh ini yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan Nabi Isa punya ruh, kemudian kita punya ruh, pertanyaannya yang sama. Ruh kita dari siapa? Ruh kita dari mana? Jawabannya, ruh kita dari Allah. Ruh kita, kepemilikannya adalah Allah, sama saja dengan Nabi Isa. Sehingga kalau misalkan disebutkan ruhullah, maka ruh itu kepemilikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini struktur idhofah yang gampang dipelajari, yang tentunya kalau misalkan mengaku sebagai imam besar harusnya paham betul terkait idhofah, struktur idhofah di dalam bahasa Arab ini. Tapi rasa-rasanya orang ini bukan santri, apalagi mengaku sebagai imam besar, apalagi mengaku sebagai guru misalkan. Hal yang basic saja, hal yang gampang saja, ini tidak bisa. Apalagi kalau misalkan kita melihat ayat Al-Quran yang lainnya, bahwa Isa itu ruhum minhu, ruh darinya, ruh dari Allah. Artinya sekali lagi, ruh dari Allah itu bukan ruh ini adalah Allah, tapi ruh ini kepemilikannya Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita, sama ya kafilah. Ruh kita ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hal ini sebetulnya sangat gampang kalau misalkan orang itu benar-benar belajar di pesantren. Nah, baik, itu terbongkar ya, terbongkar semuanya. Ayat yang semacam ini dipermasalahkan menjadi dan ditafsirkan menjadi bahwa Isa itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Na'udzubillah. Padahal kalau misalkan dia betul dulunya mondok di pesantren, dia tidak akan tersesat seperti itu kafilah. Ya, jarang-jarang santri pemahamannya seperti itu. Ya, saya meragukan sekali, sangat-sangat meragukan terhadap orang itu. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik ke tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Sahabat Asik Ngaji, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada antum semua yang telah mendukung dan mensupport dakwah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan antum dengan pahala yang berlipat ganda, melapangkan rezeki serta menjadikan sebagai amal jariah yang terus mengalir. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.